semua mangkrak. Sekarang jadi candi gitu. Candi Urus, Candi Tuluiken, Candi Beresan. Jadi candi, jadi situs-situs baru. Peninggalan mega korupsi. Pernyataan yang sangat menohok ini dari seorang netizen yang berani membongkar fakta di lapangan. Ributnya ini para pejabat di atas terkait penundaan dana hibah untuk pesantren yang diasumsikan bahwa dana hibah tersebut dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini merupakan penggiringan opini, framing yang mengarah kepada tujuan agar masyarakat menilai negatif terhadap pribadi Deddy Mulyadi dan menganggap memusuhi agama Islam dengan diasumsikan bahwa Kang Deddy menghapuskan bantuan hibah untuk pesantren dan madrasah serta lembaga keagamaan. Nah, inilah wajah-wajah mereka yang memframing isu tersebut. Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Tapi sayangkan, hari ini ada kebijakan Akang yang disosialisasikan oleh Pak Sekda menghapus dana hibah buat pondok pesantren. Pada saat Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa hibah kepada pondok pesantren ini dihapuskan terkait pondok pesantren yang dihilangkan untuk menerima bantuan hibah, saya perlu mendapatkan masukan dari masyarakat dan tentunya saya memiliki sebuah catatan. Nah, entah apa yang ada dalam benak mereka itu sehingga bisa mengeluarkan statement seperti itu. Padahal pada realitanya Kang Deddy itu tidak pernah menghapuskan. Hanya Kang Deddy ingin membenahi saja dan menunda realisasi untuk hibah pesantren tersebut karena akan dibenahi dulu. Nah, namun terlepas dari itu, justru yang terjadi di lapangan selama ini dengan adanya hibah-hibah tersebut justru menjadi bancakan korupsi para elit politik. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita mau bicara jujur, itulah yang terjadi, itulah fakta di lapangan. Berapa banyak anggota-anggota dewan yang membawa atas nama aspirasi, atas nama ajuan masyarakat, tapi ketika dana turun, anggaran cair, siapa yang menikmati? Bukan rakyat, malah dewannya sendiri yang kenyang. Hanya untuk memperkaya diri mereka. Maka speak up mereka saat ini justru sangat mencurigakan. Ada apa ini? Kok mereka sendiri yang kebakaran jenggot ketika Kang Deddy mewacanakan penundaan bantuan hibah? Makanya ini seorang netizen dengan berani membongkar fakta. Bagaimana realita di lapangan? Nah, yuk kita simak penjelasan dari netizen ini. Dana hibah sementara akan di stop dulu. Jadi sistemnya akan diperbaiki. Ya. Karena selama ini disinyalir uang dana hibah itu diserap oleh yang punya yayasan. Dan yang dapatnya katanya konon itu juga. Nah itu masalahnya. Jadi yang hancur mah hancur, yang maju mah maju gitu kan. Itu real dan fakta. Ya. Dan beberapa proposal dari 2 kabupaten memang mendominasi benar. Ya. Kemudian yang dapat itu juga benar. Konon katanya sampai fantastis dana hibah untuk Jawa Barat yang mengalir ke yayasan itu dari orang provinsi langsung, ibu-ibu yang ngomong kan, yang dia yang mencairkan dan meletakkan. Itu sampai 3 triliun. Masya Allah, astagfirullah. Ini pantesan ya, pada mewah-mewah. Saya punya kakek, saya punya juga saudara, banyak punya pesantren. Dan ada sesepuh pesantren yang saya masih nasab ke beliau, masih ahli ke beliau, pernah berwasiat sama saya sebelum meninggal. Dua-duanya, Bapak Kiai Haji Patah di Manunjaya, Wahera Pandi juga pernah berkata pada saya sendiri, Hid, mana lamun kayak boga pesantren, bebejo di uang mah ulah muka yayasannya, atas nama yayasan. Begitu juga Wajib Patah. Mana membuka pesantren, bebejo ketemu yayasan. Saya bertanya, emang kenapa Wak?
Misi jadi jalma anu taklid bidayah. Ya, jadi takut jadi orang yang taklid bidayah. Nanti di Yaumal Mahsyar tidak akan mendapat teduh-teduh dari tidak mendapatkan iu-iu kalau bahasa Sunda. Berarti tidak mendapatkan teduhan dari bendera Rasulullah itu syafaat. Karena orang sudah berbohong dan menjual akidah dan imannya kepada dunia. Itu salah satunya ada di yayasan. Ya. Nah, dari kata-kata itu beliau kan ahli dalam bidang tentang panca indera ya, indera keenam sudah tahu dia. Orang bohong pun tahu lah gitu kan. Saya belajar beberapa tahun tentang kata-kata itu. Ternyata ketika saya pulang ke salah satu daerah, saya diminta untuk membagikan proposal dan untuk menyampaikan proposal pada dia gitu kan, yang ada di kota. Saya baca, saya pelajari. Ternyata di situ ada kebohongan. Ada kebohongan. Bahkan itu sudah bukan rahasia umum. Ketika ada permohonan pengajuan ya untuk proposal itu, ada di dalamnya yang punya murid cuma 40, 70, 80. Tidak sedikit yang ngakunya ada 1000, ada yang 500 gitu kan. Itu kan berbohong tentunya. Dengan alasan untuk bikin masjid, bikin kobong, bikin madrasah. Tapi kalau dari hasil berbohong apa sebab hukumnya? Niat baik tidak akan merubah yang buruk menjadi baik. Yang haram menjadi halal, tidak mungkin. Yang hak dan yang batil tetap terpisah. Yang haram dan yang halal tetap terpisah. Contoh seperti apa? Dari hasil berbohong dibangunkanlah madrasah, dibangunkanlah masjid. Tentunya seperti orang ingin mencuci baju, tapi mencucinya dengan air kencing. Sama-sama air, tapi airnya air kencing. Sama-sama uang, tapi uangnya hasil nipu gitu kan. Saya rasa Allah tidak ridho gitu kan. Nah di situ bohong. Ada juga perumpamaannya orang bikin dodol, bahan dasarnya dari berak ayam, tai kotok gitu. Walaupun itu dodol, tapi bahan dasarnya dari tai ayam atau dari beraknya ayam, dari kotoran siapa yang mau makan? Walaupun udah pakai gula yang banyak, kol harum, tapi tetap bahan dasar dari kotoran itu nggak ada yang mau makan. Nah, berangkat dari situ, saya kurang rasa khidmat saya terhadap maaf ya, dengan detail-detail tersebut mungkin di mata saya lebih condong ke guru saya gitu kan, yang pernah berwasiat. Jadi kalau di hadapan saya kurang khidmat itu mungkin melihat dari sisi muamalahnya di situ. Nah sekarang dana-dana tersebut akan dibenahi dulu sistemnya, karena Kang Deddy itu benar-benar ingin membangun Jawa Barat yang istimewa. Madrasah yang rusak, sekolah-sekolah yang rusak akan jadi prioritas. Ketimbang menggelontorkan dana ratusan miliar sampai triliunan itu ke orangnya itu juga. Setelah rapat, pencairan, pengajuan, tidak sedikit yang berbisik-bisik nanti kita beli Fortuner, kita beli Pajero, kita beli ini, kita beli itu. Yang dibangunkan cuma mungkin hanya fiktif saja bisa gitu kan. Bahkan ada yang yayasan gaib. Ada namanya nggak ada bangunannya. Banyak terjadi di Tasikmalaya, ratusan proposal gaib. Sampai kenapa Tasikmalaya kabupaten tidak bisa membangun? Ya mungkin karena banyak yang menggurita orang-orang yang memanfaatkan situasi. Sementara pemimpinnya tersandra oleh politik, tersandra oleh tim sukses, tersandra oleh partai. Makanya Tasikmalaya Selatan juga bisa membangun. Coba Tasikmalaya ya, dari mulai Salopa sampai ke Cikatomas, jalan hancur. Ya, belum lagi ada situs-situs baru itu. Ceritanya tuh yang di pinggir-pinggir sungai Ciwulan itu mau dibikin tempat wisata, stadion, semua mangkrak. Sekarang jadi candi gitu. Candi Urus, Candi Tuluiken, Candi Beresan. Jadi candi, jadi situs-situs baru. Itu peninggalan mega korupsi. Cuman kenapa masyarakatnya nggak kritis ke situ? Ya mungkin terbentur SDM ya. Kurangnya sekolah yang orang sekolah tinggi-tinggi ya, kurangnya orang yang sekolah ke perguruan tinggi mengakibatkan rasa kritisnya itu hilang di daerah Tasikmalaya. Tasikmalaya Kabupaten tentunya. Begitu di tempat-tempat lain. Gitu. Makanya saya sangat setuju apabila dana hibah ini sistemnya diperbaiki dulu, baru nanti ada benar-benar penyurvei gitu kan. Itu kan disurvei dulu. Ada tim survei dari provinsi, mana nih yang harus dibangun ini. Jadi sistemnya itu di praktek-praktek di lapangan seperti ini ya. Ada satu bangunan yang tidak beres ya, dari tahun ke tahun terus itu yang dipoto, itu yang dijadikan foto di proposal itu. Bangunan itu kan cuma rekayasa, karena dari atas sampai bawah itu udah korporasi yang mencairkan. Ada bendahara, ada kuasa,
ada ketua, bendahara, semua sekretaris. Itu udah korporasi, udah dibentuk sistemnya gitu kan sama mereka. Ya gitu. Jadi ada pemotongan sekian persen gitu kan. Itu udah bukan rahasia umum. Yang paling jor-joran di era Ridwan Kamil, sampai 3 triliun ya Allah. Ini uang 3 triliun ke yayasan. Ya Allah ya Karim, itu bisa membangun jalan tol. Wey. Itu tol kota beres itu dengan 3 triliun. Coba, itu hanya jadikan formalitas saja sebetulnya. Sementara kan pesantren-pesantren Salafi itu tidak jor-joran. Apalagi Muhammadiyah dengan uangnya sendiri, karena Muhammadiyah itu udah kaya raya gitu. Ini kebanyakan ini kalau konon yang keterangan dari Pemprov Jabar itu kedua daerah Tasikmalaya dan Garut. Saya percaya itu, gitu kan? Karena salah satunya ya mereka banyak tim suksesnya tersandra. Sebagai pemerintahan yang sedang berjalan itu tersandra oleh janji politiknya sendiri. Setuju saya Kang Deddy ya untuk pembenahan dana hibah, sistemnya dibenahi dulu. Saya sangat setuju karena yayasan itu ya rata-rata berbohong ya di BPJS. Jadi proposalnya itu kadang ditambah-tambahin gitu kan, biar sumbangannya gede gitu kan, hibahnya gede. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah guys, fakta di lapangan ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu sudah terjadi secara turun-temurun. Sehingga dianggap menjadi sebuah kebenaran karena kesalahan yang disepakati. Justru dengan adanya Kang Deddy sekarang menunda dana hibah tersebut seolah-olah menjadi pancingan. Di sini cerdasnya Kang Deddy. Akhirnya para politikus ini akhirnya merasa kegerahan, merasa kepanasan, dan akhirnya mereka speak up. Istilahnya kalau dalam peribahasa itu, nepuk air malah terciprat muka sendiri. Itulah yang terjadi.